Nah, ini untuk pertanyaan penutup untuk yang sesi ini ya. Dalam bisnis Covelix, bagaimana Covelix menjaga ego agar tidak terjebak dalam keserakahan dan tetap berorientasi pada dakwah? Di dalam juga pertanyaan. Jadi gini, kita harus tahu bahwasannya mana yang supporter, mana yang tujuan. Itu penting banget. Karena kadang-kadang semua orang jebakannya adalah dia menjadikan support itu menjadi tujuan. Jadi perantara itu jadi tujuan. Contoh, ada orang ujian, tujuannya kan harusnya kan belajar jadi pinter. Nilai itu cuma sekedar perantara. Cuma sekedar indikasi bahwa dia tuh sudah belajar. Tapi sekarang banyak orang yang penting nilainya, bukan belajarnya. Ya kan? Nah, sama kayak aku. Aku bikin bisnis untuk support dakwah. Kalau aku bikin bisnis untuk support dakwah, ternyata aku lebih sibuk di sini. Dan di sini aku nggak sibuk atau less sibuk, berarti ini jadi fitnah. Sesederhana itu. Jadi kalau konsep di dalam Islam namanya konsep blessings atau barokah. Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Ketika ada bisnis dakwaku bertambah baik, berarti bisnisnya berkah nih. Tapi kalau ada bisnis aku jadi nggak ngurusin dakwah, berarti problematik. Sebelum aku nikah, aku dakwah kenceng. Setelah aku nikah, dakwahnya jadi hancur. Berarti ini nggak berkah nih pernikahannya. Sesederhana itu. Jadi kita lihat nih, bisnis ini ternyata membuat kita lebih kenceng atau enggak. Sebelum aku punya mobil, aku naik motor sampai Bekasi, Tambun, naik motor, hujan-hujanan. Begitu aku punya mobil, harusnya aku bisa lebih daripada itu. Harusnya bisa lebih banyak, bisa lebih sering, bisa lebih jauh. Tapi ketika aku punya mobil, aku malah malas-malasan. Itu pertanda. Berarti itu aku lagi fokus pada perantaranya, bukan pada tujuannya. Tapi Covelix sendiri banyak gak sih kayak pembisik yang selalu mengingatkan Covelix? Apalagi kalau saya tuh melihat orang-orang yang sudah, ya seperti misalnya Covelix atau mungkin orang-orang lain lah ya, udah di level tertentu kan sering kali dikelilingi oleh yes man kan. Ya, betul. Dan kalau dibilangin, bahkan bisa jadi defensif dong. Enggak, kayak saya A, B, C, D, E gitu. Betul. Saya nggak melakukan itu gitu. Aku punya guru, dan aku selalu ikut guruku kalau aku bilang gini, Ustadz aku pengen gini. Kalau dia oke, aku jalan. Kalau dia nggak oke, aku berhenti. Jadi yang aku dengerin tadi, kalau tadi urusan keledai tadi kita udah tahu ya, kita nggak usah dengerin semua orang. Tapi harus ada satu yang didengerin. Satu yang ngasih kamu makan itu harus kamu dengerin. Orang tua itu harus kamu dengerin. Yang kedua gurumu itu harus kamu dengerin. Yang ketiga istrimu itu harus kamu dengerin. 3 itu aja tuh. Itu penting banget tuh. Kalau yang lain nggak ngasih makan, bukan istri, bukan guru, sudah nggak usah didengerin. Oke.